Dalam beberapa hari terakhir, kita disuguhi pemandangan yang tampak menggembirakan. Aparat TNI Polri, pemerintah daerah, pelajar, hingga warga berbondong-bondong turun ke lapangan untuk membersihkan sampah. Selokan dikeruk, sungai disisir, pantai dipunguti plastiknya. Kita harus memberikan apresiasi. Kita melihat pemerintah serius menangani persoalan sampah ini. Mari kita tengok data dan fakta tentang sampah yang ada di negeri ini. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Sistem informasi pengelolaan sampah nasional di tahun 2024 lalu mencatat sebanyak 336 kabupaten kota di Indonesia mengalami darurat sampah. Setiap tahun, jumlah sampah yang dihasilkan sebanyak 56,64 juta ton. Dari jumlah itu, 34 juta ton sampah tidak terkelola. Tentu saja pertanyaannya, kemanakah sampah yang tidak terkelola itu berakhir? Mayoritas timbulan sampah berasal dari rumah tangga. Jumlahnya mencapai 56,21%. Sampah jenis ini didominasi plastik sekali pakai dan sisa makanan. Ketika tidak dikelola dengan baik, sampah rumah tangga akan bocor ke lingkungan, mengalir ke sungai, lalu ke laut, dan akhirnya kembali ke tubuh manusia. Riset menarik dari Universitas di Georgia menyebutkan sebanyak 1,29 juta ton sampah plastik di Indonesia berakhir di laut setiap tahun. Ini menempatkan Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Sungai-sungai yang dulu menjadi sumber kehidupan kini berubah menjadi jalur sampah. Laut yang menyimpan keindahan eksotis dan rumah bagi jutaan biota serta ikan itu kini berubah menjadi tong sampah raksasa, tercemar mikroplastik dan nanoplastik. Sementara ikan yang hidup di dalamnya kita konsumsi setiap hari. Ngeri nggak sih ini ya? Bicara sampah sebenarnya ini tak hanya menjadi masalah Indonesia sih. Hampir semua negara pernah berada pada titik yang sama. Bedanya dulu mereka belajar dan akhirnya sadar dan memiliki keinginan untuk menaklukkan persoalan sampah secara serius dan berkelanjutan. Ada banyak contoh negara yang memiliki perhatian serius soal pengelolaan sampah. Saya mau mengambil beberapa contoh saja. Ada Jepang, Swedia, dan Korea Selatan. Mari kita tengok satu-satu. Kalau kita bicara Jepang umpama, sebut saja Kamikatsu, sebuah kota kecil yang memiliki populasi sebanyak 1.580 penduduk di wilayah Tokushima, Jepang. Mereka berkomitmen memisahkan sampah ke dalam 45 kategori berbeda. Seperti kaleng aluminium, kaleng besi, kertas karton, kertas brosur, lalu pakaian, barang-barang bermaterial kayu, ada lampu neon, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebuah inisiatif ambisius untuk mencapai target nol sampah atau zero waste. Sistem ini adalah respon kota tersebut terhadap peraturan yang lebih ketat mengenai emisi dioksida. Contoh berikutnya mana? Swedia. Swedia mengklaim 99% sampah mampu dikelola kembali. Bahkan mereka mengubahnya menjadi energi listrik. Sedangkan di Korea Selatan ada penerapan sistem bayar sesuai sampah yang dibuang, pay as you throw, untuk mendorong pengurangan timbulan sampah, sehingga beban pengelolaan menurun dan kesadaran warga meningkat. Hasilnya, limbah makanan diklaim turun lebih dari 30%. Lalu, apa pertanyaannya? Kalau mereka bisa, lantas mengapa ya kita tidak bisa? Diakui atau tidak, umumnya sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di Indonesia masih berbasis konvensional. Kumpulkan, angkut, lalu buang. Dampaknya apa? Tempat pemrosesan akhir atau TPA atau tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST mengalami overload.
Banyak daerah di Indonesia mengalami permasalahan ini. Gunungan sampah ada di mana-mana. Ada beberapa penyebab utama. Yang pertama, kapasitas pemerintah daerah yang memang belum memiliki perspektif pengelolaan sampah yang ramah terhadap lingkungan. Lalu yang kedua, kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam mematuhi regulasi pengelolaan sampah. Mungkin di beberapa Pemda lain sudah bagus. Tapi yang ketiga, keterbatasan anggaran, lalu kebanyakan daerah di Indonesia memang hanya menganggarkan kurang lebih hanya 1%, bahkan kurang ya, dari APBD untuk penanganan sampah. Yang keempat adalah belum terintegrasinya tata kelola antara pelaku yang terlibat dalam bisnis persampahan. Misalnya, pelaku sektor informal, tenaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. Dan yang kelima, kesadaran masyarakat untuk mengurangi dan memilah sampah masih cukup rendah. Maksudnya pemilahan sampah dari rumah. Meski begitu, harapan itu tetap ada. Kita patut bersyukur karena di beberapa daerah mulai muncul contoh-contoh baik yang mampu mengubah mindset membuang menjadi mengolah. Ada prinsip yang sangat terkenal, 3R, reduce, reuse, atau recycle. Dan ini mulai berjalan. Contoh yang bisa saya ambil adalah di Kabupaten Banyumas umpama, yang ada di Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mendapat apresiasi dari negara-negara tetangga di ASEAN karena melakukan inovasi dalam pengelolaan sampah. Kita bisa belajar bagaimana mereka mengubah krisis sampah menjadi model pengelolaan yang inovatif, terintegrasi dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Salah satu programnya yang cukup menarik adalah Sumpah Beruang. Apa itu? Sulap sampah berubah jadi uang. Ini menjadi upaya mengajak warga untuk menerapkan kebiasaan baru, yakni memilah sampah untuk dapat dijual dan memiliki nilai ekonomis. Dengan inovasi aplikasi Salin Mas dan Cek Nyong. Petugas menjemput sampah langsung dari rumah warga untuk kemudian diolah menjadi pupuk kompos, media budidaya maggot, paving block, atap, biji plastik, bahkan bahan bakar alternatif pengganti batu bara, terkenalnya sebagai RDF. Tidak hanya Banyumas, contoh baik pengelolaan sampah juga dilakukan di Kelurahan Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini dikenal sebagai salah satu desa terbaik di Indonesia yang menerapkan berbagai inovasi dan berhasil mengelola sampah secara mandiri. Warga aktif memilah sampah dari rumah tangga untuk diolah dan didaur ulang. Sampah diolah secara mandiri di level desa, sehingga tidak lagi bergantung kepada tempat pemrosesan akhir atau TPA. Sampah organik diolah menjadi pupuk atau pakan maggot. Sementara sampah anorganik seperti plastik dan kertas itu dijual kembali ke industri daur ulang. Bahkan beberapa jenis sampah diolah menjadi material pengganti bahan bangunan. Itu hanya 2 contoh baik saja. Dan tentu saja masih banyak lagi inovasi lain yang menggugah kesadaran kita. Apalagi jika kita melihat potensi ekonomi dari pengelolaan sampah di Indonesia. Tentu kita akan berpikir ulang untuk mengabaikannya. Studi dari KLH, Bappenas, dan Kementerian Perindustrian mencatat pengelolaan sampah di Indonesia memiliki potensi bisnis senilai 127,5 triliun rupiah. Wow! Potensi ini mencakup pengembangan industri daur ulang, ada produksi kompos, pupuk organik, pembangkit listrik yang berbasis sampah, produksi bahan bakar alternatif, hingga teknologi pengelolaan sampah. Bayangkan, dari pengelolaan sampah saja kita bisa mendapat tambahan anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Namun, sekali lagi, itu bukanlah hal yang mudah. Permasalahan sampah dari hulu hingga hilir memang sangat kompleks. Butuh kolaborasi banyak pihak antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pengusaha. Tidak bisa selesai hanya dengan saling menyalahkan atau lempar tanggung jawab. Kita tentu mengapresiasi semua pihak, termasuk pemerintah yang akhir-akhir ini sangat giat melakukan pembersihan sampah. Namun, jika boleh memberikan urun rembuk, hal ini belum bisa menyelesaikan problem utamanya. Pemerintah perlu melakukan integrasi instrumen pengelolaan sampah. Yang pertama, perketat tanggung jawab produsen, extended producer responsibility.
Pastikan produsen bertanggung jawab untuk mengurangi timbulan sampah, mengelola sampah produknya, dan mengeluarkan biaya pengelolaan sampah yang dihasilkan. Yang kedua, kurangi sumber sampah berupa plastik sekali pakai atau single use plastik. Pemerintah harus berani melarang atau membatasi penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong penggunaan produk lain yang bisa dipakai ulang. Misalnya, melarang penggunaan kantong plastik dan mendorong penggunaan tas belanja, kayak orang tua kita zaman dulu. Yang ketiga, berikan subsidi atau insentif bagi sektor daur ulang. Dukungan ini penting agar mereka yang bergerak di proses daur ulang mampu memiliki daya saing. Dan yang terakhir, terapkan sistem deposit untuk mengembalikan material dengan nilai ekonomi. Upaya menumbuhkan kesadaran pada masyarakat memang penting, tetapi pada akhirnya perubahan sistemik dalam pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan kesadaran warga atau gerakan komunitas semata. Pemerintah tetap memegang 3 peran kunci, ya regulator, fasilitator, dan investor dari kebijakan publik. Jika pemerintah menuntut warga memilah sampah, pasar nol sampah, atau industri ambil kembali kemasan, maka APBN APBD harus hadir sebagai komitmen, bukan slogan. Anggaran adalah bukti politik, bukan sekedar biaya. Tanpa anggaran, regulasi hanya jadi tumpukan kertas. Program hanya jadi event, dan gerakan hanya jadi seremonial. Peran pemerintah tentu saja bukan mengerjakan semua sendiri, tidak. Tetapi membangun ekosistem dan membiayai sistemnya. Jika warga diminta berubah, maka negara tidak hanya berdiri di pinggir lapangan sebagai penonton. Perubahan baru terasa ketika pemerintah akhirnya turun langsung ke gelanggang. Anggaran digelontorkan bukan untuk seremonial saja, melainkan untuk komposter di RT, Dropbox di pasar, fasilitas pilah di kota, serta insentif bagi warga yang patuh. Saat itu, rakyat akan melihat sesuatu yang berbeda, bukan sekedar imbauan, melainkan keseriusan yang bisa disentuh. Dari situ, kepercayaan tumbuh, partisipasi akan mengikuti. Begitu negara memutar kunci pertama, roda perubahan pun akan bergerak cepat. Misalnya, UMKM daur ulang lahir, bank sampah hidup, pemulung naik martabat, warga mulai memilah karena sistemnya nyata dan mudah. Pengelolaan sampah bukan lagi beban individu, melainkan gotong royong yang ditopang negara. Di titik itulah kita sadar bahwa pemerintah mesti berdiri di barisan yang sama dengan rakyatnya.